Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bukan sekadar aset masa depan, Stankovic calon pilar utama Inter di era baru. Nama Aleksandar Stankovic kini semakin bersinar di kancah sepak bola Eropa. Gelandang muda yang saat ini memperkuat klub Brugge itu tampil impresif, dan menjelma menjadi salah satu pemain U21 paling produktif di benua biru. Dengan torehan 7 gol sejauh musim ini, termasuk gol penting di ajang Liga Champions saat Brugge menaklukkan Marseille 3-0, Stankovic membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar prospek masa depan, melainkan pemain siap pakai. Tak heran jika gelandang berusia 20 tahun ini telah meraih 3 penghargaan Player of the Month bersama klubnya, 2 diantaranya diraih secara beruntun. Performa gemilang ini menjadi bukti nyata kualitas putra legenda Inter, Dejan Deki Stankovic, sekaligus menjelaskan mengapa banyak klub elit Eropa mulai mengarahkan radar mereka kepadanya. Penampilan konsisten Stankovic turut menarik minat sejumlah klub besar, salah satunya Arsenal. Klub Liga Inggris itu disebut terus memantau perkembangan sang gelandang di Belgia. Namun, posisi Inter Milan tetap sangat kuat. Nerazzurri memiliki klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro yang bisa diaktifkan pada musim panas mendatang. Dengan opsi tersebut, Inter sejatinya memegang kendali penuh atas masa depan Stankovic. Kroos dan Ballack kompak sanjung Bisek, ideal untuk generasi Bayern Munich. Nama Jan Aurel Bisek menjadi sorotan panas di bursa transfer Eropa. Bek milik Inter Milan itu kini dikaitkan kuat dengan Bayern Munich, dan yang membuat rumor ini kian bergema adalah datangnya pujian terbuka dari dua legenda sepak bola Jerman, Toni Kroos dan Michael Ballack. Ketertarikan Bayern pada Bisek tak lagi sekadar spekulasi. Dari Jerman, dukungan moral datang dari sosok-sosok berpengaruh yang menilai bek berusia muda tersebut sebagai profil ideal untuk meremajakan lini belakang Die Roten. Michael Ballack menjadi salah satu figur pertama yang secara terbuka merekomendasikan Bisek kepada Bayern Munich. Mantan kapten timnas Jerman itu menilai Bisek sebagai solusi nyata bagi skuad Bayern yang mulai menua, terutama di sektor pertahanan. Menurut Ballack, jika Bayern serius ingin melakukan generasi, maka bek Inter tersebut berada di barisan terdepan kandidat ideal. Ia menilai Bisek bukan hanya muda, tetapi juga sudah matang secara taktik dan mental, dua aspek krusial untuk bermain di level tertinggi Bundesliga dan Liga Champions. Dia berada di barisan terdepan jika bicara soal meremajakan tim yang mulai menua ini. Dia adalah pemain yang benar-benar fundamental, ujar Ballack. Calhanoglu konfirmasi siap comeback lawan Juventus. Ya, saya bisa main. Inter Milan mendapat kabar yang menggembirakan, setelah gelandang andalan mereka, Hakan Calhanoglu, memastikan bahwa dirinya menargetkan comeback tepat waktu saat melawan Juventus pada tanggal 15 Februari mendatang, setelah sempat menepi karena cedera. Pemain asal Turki itu memberikan sinyal positif kepada para pendukung Inter, saat bertemu fans di luar pusat latihan Appiano. Dalam momen tersebut, Calhanoglu secara langsung mengonfirmasi bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai rencana. Sejumlah tifosi Inter terlihat menunggu Calhanoglu di depan pusat latihan untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Salah satu fans bahkan secara langsung menanyakan apakah sang pemain bisa kembali tampil saat menghadapi Juventus. Dengan penuh keyakinan, Calhanoglu menjawab, Ya, saya bisa main. Pernyataan tersebut langsung menjadi angin segar bagi pendukung Nerazzurri, mengingat pentingnya peran Calhanoglu dalam skema permainan tim. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kondisi fisiknya terus membaik, dan tidak mengalami kendala berarti selama masa pemulihan. Genoa tolak tawaran klub Liga Inggris untuk Norton Cuvi. Inter dan Juventus siap berebut di musim panas. Inter Milan dan Juventus dikabarkan tengah mengincar satu nama yang sama, yakni Brock Norton Cuvi, bek sayap muda milik Genoa yang tampil impresif sepanjang musim.
Pemain kelahiran 2004 itu menjadi pusat perhatian setelah Genoa menolak tawaran besar dari klub Liga Inggris pada bursa transfer Januari lalu. Keputusan tersebut membuat masa depan Norton Cufi semakin menarik untuk disimak jelang jendela transfer musim panas. Menurut laporan Il Secolo yang dikutip FC Internews, Genoa menerima tawaran lebih dari 15 juta euro dari salah satu klub Inggris pada Januari lalu. Namun, manajemen Rossoblu memilih untuk menolaknya. Bagi Inter Milan, Norton Cufi dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat sektor sayap. Dalam skema permainan Nerazzurri, peran wingback sangat vital, baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Sementara itu, Juventus juga menunjukkan minat serius. Bianconeri tengah menjalani fase peremajaan skuad demi kembali bersaing di level tertinggi. Inter Milan gigit jari, Nico Paz hampir pasti kembali ke Real Madrid. Harapan Inter Milan untuk mendatangkan talenta muda Como, Nico Paz, tampaknya harus kandas sebelum benar-benar terwujud. Klub raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan semakin dekat untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak Nico Paz. Situasi ini membuat peluang Inter merekrut gelandang kreatif asal Argentina tersebut nyaris tertutup sepenuhnya. Minat Inter terhadap Nico Paz sebenarnya bukan hal baru. Menurut laporan L'Interista, manajemen Nerazzurri sudah lama memantau perkembangan sang pemain sejak membela Como di Serie A. Bahkan, Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, disebut memiliki ketertarikan personal terhadap Nico Paz dan beberapa kali terlibat langsung dalam pendekatan internal. Inter menilai Paz sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah kreatif di masa depan. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi bermain matang, serta kecerdasan membaca permainan, Paz dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Namun, rencana Inter harus terbentur klausul khusus dalam kontrak Nico Paz. Saat Real Madrid melepasnya ke Como, Los Blancos menyisipkan klausul pembelian kembali yang memberi mereka kendali penuh atas masa depan sang pemain. Inter Milan bidik bek masa depan, nama ini masuk radar Ausilio di musim panas. Inter Milan tetap aktif menyiapkan fondasi tim untuk jangka panjang, meski sedang melaju impresif dan menunjukkan performa konsisten sepanjang musim ini. Di balik persiapan laga penting melawan Sassuolo pada pekan ke-24 Serie A, perhatian manajemen Nerazzurri diam-diam tertuju pada satu nama yang bisa menjadi solusi generasi lini pertahanan. Menurut laporan Quotidiano Sportivo, perhatian Inter saat ini tertuju pada Tarik Muharemovic, bek tengah berusia 22 tahun yang menjadi salah satu pilar utama Sassuolo. Pemain yang sempat dilepas Juventus itu berkembang pesat, dan kini tampil konsisten di jantung pertahanan Nero Verdi. Muharemovic disebut-sebut sudah masuk buku catatan Piero Ausilio, sebagai kandidat serius untuk bursa transfer musim panas mendatang. Ketertarikan ini bukan tanpa alasan. Inter akan menghadapi fase krusial generasi, dengan kontrak Matteo Darmian, Stefan de Vrij, dan Francesco Acerbi yang segera berakhir. Lini serang Inter Milan era Cifu, lebih ideal dibanding Inzaghi. Perubahan besar tengah terasa di tubuh Inter Milan, khususnya di lini serang. Media Italia menilai wajah baru lini depan Nerazzurri memberi keuntungan signifikan bagi Christian Cifu, sesuatu yang disebut tak sepenuhnya dimiliki Simone Inzaghi di masa lalu. La Gazzetta dello Sport menyoroti bagaimana komposisi penyerang Inter saat ini jauh lebih seimbang, dalam, dan fleksibel. Meski duet utama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram tetap menjadi andalan, kekuatan Inter di era Cifu justru terletak pada kualitas lapis kedua yang kini jauh lebih produktif ketimbang musim lalu. Kini situasinya berubah drastis, Cifu bisa melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan. Setiap penyerang membawa karakter berbeda, baik dari segi mobilitas, penyelesaian akhir, hingga kontribusi dalam pressing. Keberagaman profil ini membuat permainan Inter lebih sulit ditebak, sekaligus mengurangi risiko kelelahan fisik pada pemain inti. Lini depan Nerazzurri tidak lagi bergantung pada satu skema atau dua nama saja. Singkatnya,
Musik di lini serang Inter telah berubah. Jika musim lalu Nerazzurri menari dengan pasangan yang sama setiap pekan, kini Cifu punya banyak opsi untuk mengatur ritme dan tempo permainan. Dengan kedalaman skuad yang solid dan produktivitas yang merata, Inter Milan menjelma menjadi salah satu tim dengan lini serang paling seimbang dan berbahaya di Serie A. Sassuolo versus Inter, Izes tak berkutik, si ular pesta gol 5-0. Izes tak kuasa meredam serangan Inter Milan yang bertandang ke markas Sassuolo. Si ular membantai Nero Verdi yang mengakhiri laga dengan 10 pemain 5-0. Sassuolo versus Inter berlangsung di Mapei Stadium pada laga lanjutan Liga Italia. Bek timnas Indonesia, Izes tampil sebagai starter mengawali lini belakang Sassuolo di laga ini. Namun, Izes tak berkutik menahan gempuran Inter. Si ular bisa bikin 5 gol di laga ini. 5 gol Inter lahir lewat Jan Bisek menit ke-11, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji, dan ditutup gol spektakuler Luis Henrique. Sassuolo harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55, akibat Nemanja Matic mendapat kartu merah. Inter menang 5-0, kemenangan ini bikin Nerazzurri semakin kukuh di puncak klasemen. Inter meraih 59 poin unggul 8 angka dari AC Milan di posisi kedua. Sementara, Sassuolo di posisi ke-11 dengan 29 poin. Samai rekor gol Boninsegna, Lautaro, target kolektif lebih penting dari rekor pribadi. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez memberikan pernyataan usai kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo pada pekan ke-24 Serie A, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Meski mencatatkan rekor bersejarah bersama Nerazzurri, striker asal Argentina itu menegaskan bahwa tujuan kolektif tim jauh lebih penting daripada pencapaian individu. Inter Milan asuhan Christian Cifu tampil dominan dan tanpa ampun di kandang Sassuolo. 5 gol Nerazzurri dicetak oleh Jan Bisek, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji, dan Luis Henrique, mencerminkan kedalaman skuad dan variasi ancaman yang dimiliki Inter musim ini. Gol yang dicetak Lautaro dalam laga tersebut memiliki makna spesial. Tambahan 1 gol itu membuatnya kini mengoleksi 171 gol bersama Inter Milan di semua ajang, menyamai legenda klub Roberto Boninsegna, sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah Nerazzurri. Hanya Giuseppe Meazza dan Alessandro Altobelli, yang berada di atasnya. Namun, Lautaro memilih merendah. Dalam wawancaranya bersama DAZN, ia menegaskan bahwa pencapaian tim tetap menjadi prioritas utama. Hal terpenting, selalu adalah mencapai target kolektif. Gol ini sangat berarti bagi saya, untuk perjalanan hidup saya sejak kecil dan untuk semua orang yang membantu saya. Ini penting bagi karir saya. Tapi yang utama tetap tim, ujar Lautaro. Di Marco menolak label terbaik di dunia, usai cetak 3 assist lawan Sassuolo. Federico Di Marco tengah menjalani musim terbaik dalam kariernya, bersama Inter Milan. Performa luar biasa sang wingback kiri kembali terlihat saat Nerazzurri menghancurkan Sassuolo dengan skor telak 5-0 di Mapei Stadium, dalam laga pekan ke-24 Serie A. 3 assist yang dicatatkan Di Marco membuat namanya kembali dieluk-elukan sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Namun di tengah pujian dan label terbaik di dunia yang mulai disematkan kepadanya, Di Marco justru memilih merendah. Dalam kemenangan dominan Inter atas Sassuolo, Di Marco menjadi aktor utama di balik pesta gol Nerazzurri. Ia menyumbangkan 3 assist untuk gol-gol yang dicetak Jan Bisek, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji, dan Luis Henrique. Catatan tersebut sekaligus menorehkan sejarah. Di Marco kini telah mengoleksi 11 assist di Serie A, sebuah rekor baru bagi pemain bertahan setelah 24 pertandingan dalam satu musim, melampaui rekor sebelumnya yang hanya mencapai 8 assist.